Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa, NIM 1847241049 dari kelas 28D. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi pendidikan IPA di SD untuk memenuhi salah satu tugas yang telah diberikan. Yang pertama yaitu analisis kurikulum mata pelajaran matematika kelas 11 semester 1. Standar kompetensi menggunakan aturan statistika, kaidah pencacahan, dan sifat-sifat peluang dan pemecahan masalah. Kompetensi dasar dan indikator membaca data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis, lingkaran, dan agif. Membaca sajian data dalam bentuk diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram batang. Mengidentifikasikan nilai suatu data yang ditampilkan pada tabel dan diagram. Materi pembelajaran: statistika, diagram lingkaran, agif, dan histogram. Kegiatan pembelajaran: mengamati dan mengidentifikasikan tentang data-data di sekitar sekolah. Mengidentifikasikan data-data yang dinyatakan dalam berbagai model. Mengelompokkan berbagai macam diagram dan tabel. Menyimak konsep tentang penyajian data. Jenis bahan ajar: 1. Buku paket. 2. LKS. Judul statistika. Kompetensi dasar dan materi pembelajaran: membaca data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis, lingkaran, dan agif. 1. Penyusunan data. Dalam statistika, data harus diurutkan dari data terkecil ke data terbesar. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penyajian dan analisis data. Data nilai 3, 5, 7, 8, 4, 2, 1, 8, 6, 6, 3, 2, 9 diurutkan menjadi 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9. 2. Data terbesar, terkecil, dan median. Sekali data telah terurut, maka dengan mudah kita menentukan nilai data terbesar dan data terkecil. Pada data 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, data terkecilnya adalah 1 dan data terbesarnya adalah 9. Median adalah nilai yang membagi data terurut menjadi dua bagian yang sama banyak. Mediannya adalah 5, karena 5 membagi data menjadi 2 sama banyak median.
3 kuartil adalah data yang membagi data yang terurut menjadi seperempat bagian untuk membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Kita memerlukan 3 sekat. 4. Jangkauan antar kuartil atau H. Selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah disebut jangkauan antar kuartil atau hambaran. Hamparan dinyatakan dengan rumus H sama dengan Q3 kurang Q1. 5. Jangkauan semu antar kuartil atau simpangan kuartil. Setengah dari hamparan tersebut jangkauan semi antar kuartil atau simpangan atau disebut simpangan kuartil. Jangkauan semi antar kuartil dilambangkan dengan QD dan dinyatakan dengan rumus QD sama dengan 1/2 H sama dengan 1/2 Q3 kurang Q1. Selanjutnya, analisis kurikulum dan silabus SD. Analisis kurikulum dan silabus SD. 1. Istilah kurikulum yang digunakan sekolah. Kurikulum yang digunakan di SD Negeri Gendongan 1 yaitu KTSP dan kurikulum 2013. 2. Kurikulum yang berlaku di sekolah. Kurikulum yang berlaku di SD Negeri Gendongan 1 adalah KTSP dan K13. Di SD Negeri Gendongan 1 diberlakukan untuk kelas 2, kelas 3, kelas 5, dan kelas 6. Sedangkan K13 di SD Negeri Gendongan 1 diterapkan untuk di kelas 1 dan di kelas 4. 3. Landasan kurikulum yang berlaku di sekolah. A. Landasan yuridis. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi. B. Landasan filosofi. Landasan yang mengarahkan kurikulum kepada manusia. Apa yang akan dihasilkan kurikulum? Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. C. Landasan empirik. Semua negara dan bangsa yang besar dari segi geografis, suku bangsa, potensi ekonomi, dan beragamnya kemajuan pengembangan dari satu daerah ke daerah yang lain. D. Landasan teoretik. Memberikan dasar-dasar teoretik
pengembangan kurikulum sebagai dokumen dan proses. Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori-teori pendidikan berdasarkan standar. Landasan konseptual. Relevansi pendidikan atau Learn and Make. Kurikulum berbasis kompetensi dan karakter. Pembelajaran konseptual, pembelajaran aktif, dan penilaian valid. Penekanan. Dalam pembelajaran, kurikulum telah menekankan pembelajaran yang mencakup 3 ranah, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Hal ini terlihat dari visi, misi, dan tujuan kurikulum. Orientasi pembelajaran pada kurikulum tidak hanya terfokus pada satu ranah saja, yaitu kognitif saja, afektif saja, atau psikomotor saja. Bimbingan konseling untuk membantu menumbuhkan sikap, keterampilan, maupun pengetahuan anak supaya lebih baik lagi. Pramuka untuk melatih kedisiplinan atau afektif atau sikap dan keterampilan siswa. Pengetahuan siswa juga semakin bertambah melalui kegiatan perlombaan pramuka. Sekian materi yang sempat saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.